saya Silvana Batubuaya dari kelas A121, mahasiswa aktif Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, semester 2 dengan NIM 2114201018. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan, saya akan menjelaskan pengembangan program pendidikan kesehatan klien. Identifikasi kebutuhan belajar klien, pengkajian dapat dimanfaatkan untuk lebih mengenal gaya belajar suatu populasi dengan mengenal gaya belajar menggunakan multiple intelligences of learning. Pengkajian tipe ini membantu penyaji memahami metode pemilihan seseorang dalam belajar seperti gerakan, lisan, visual, intrapersonal, matematis, logika, dengan musik atau secara natural. Tujuan dari pengkajian ini adalah diperolehnya informasi dari individu, keluarga atau kelompok tentang kondisi kesehatan dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan pendidikan kesehatan. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Segala aktivitas promosi kesehatan memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Direktorat Promosi Kesehatan memiliki tugas pokok menyiapkan sekaligus melakukan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan dan melakukan penyebarluasan segala bentuk informasi kesehatan serta melakukan pengembangan sumber daya kesehatan hingga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada bidang-bidang kesehatan. Secara singkat, petugas promosi kesehatan merupakan corong pemerintah dalam hal ini. Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan segala macam informasi yang berkaitan dengan kesehatan dengan tujuan memperdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya yang berkaitan dengan kesehatan. Tujuan promosi kesehatan yang utama adalah memberikan informasi yang pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah dicanangkan oleh pemerintah. Selanjutnya, prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu diketahui adalah: yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi. Dalam proses pembelajaran, perhatian memiliki peranan yang sangat penting sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Motivasi dalam belajar merupakan hal yang sangat penting juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berikut prinsip keaktifan. Belajar pada hakikatnya adalah proses aktif di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku. Terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran. Yang berikut, prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Prinsip ini berhubungan prinsip aktivitas bahwa setiap individu harus terlibat secara langsung untuk mengalaminya, bahwa setiap kegiatan pembelajaran harus melibatkan diri, setiap individu terjun mengalaminya. Berikut prinsip pengulangan. Teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip pengulangan dalam belajar antara lain bisa dicermati dari dalil-dalil belajar yang ditemukan oleh Edward tentang law of learning, yaitu law of effect, law of exercise, and law of radius. Selanjutnya, prinsip tantangan. Implikasi lain adanya bahan belajar yang dikemas dalam suatu kondisi yang menantang seperti mengandung masalah yang perlu dipecahkan. Siswa akan tertantang untuk mempelajarinya. Dengan kata lain,
Pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk turut menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut. Selanjutnya, prinsip balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apalagi hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Balikan yang segera diperoleh siswa setelah belajar melalui pengamatan melalui metode-metode pembelajaran yang menantang seperti tanya jawab, diskusi, eksperimen, metode penemuan, dan yang sejenisnya akan membuat siswa terdorong untuk belajar lebih giat dan bersemangat. Selanjutnya, prinsip perbedaan. Prinsip perbedaan individual. Perbedaan individual dalam belajar yaitu bahwa proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda dengan yang lain, baik secara fisik maupun psikis. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mengandung implikasi bahwa setiap siswa harus dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya dan selanjutnya mendapatkan perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa itu sendiri. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, atau individu. Di bawah ini akan diuraikan beberapa metode pendidikan individual, kelompok, dan massa. Berikut metode pendidikan individual atau perorangan dalam pendidikan kesehatan. Metode kesehatan yang bersifat individual ini digunakan untuk membina perilaku baru atau seseorang yang telah mulai tertarik pada suatu perubahan perilaku atau inovasi. Misalnya, seorang ibu yang baru saja menjadi aseptor atau ibu hamil yang sedang tertarik terhadap imunisasi karena baru saja memperoleh atau mendengarkan penyuluhan kesehatan. Selanjutnya, evaluasi pendidikan kesehatan klien. Pendidikan kesehatan merupakan proses belajar yang harus dialami individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan akhir perubahan perilaku. Perawat memiliki tanggung jawab sepenuhnya terhadap hasil ini. Namun, dengan berkolaborasi dengan anggota komunitas serta tenaga kesehatan lain akan membuat hasil evaluasi. Berikut hal-hal yang ada dalam evaluasi. Yang pertama, kecukupan informasi. Yang kedua, relevansi faktor-faktor yang berkaitan. Yang ketiga, prioritas masalah yang disusun. Yang keempat, kesesuaian rencana dengan masalah. Yang kelima, pertimbangan faktor-faktor yang unik. Yang keenam, perhatian terhadap rencana medis untuk terapi. Yang ketujuh, logika hasil yang diharapkan. Yang kedelapan, penjelasan dari tindakan keperawatan yang dilakukan. Yang kesembilan, keberhasilan rencana yang telah disusun. Dan yang ke-10, kualitas penyusunan rencana. Dan yang terakhir, timbulnya masalah baru. Sekian dari penjelasan saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, masih bingung cari tempat kuliah di mana? Ingin biaya kuliah dengan hemat dan mendapatkan beasiswa? Mau tahu jawabannya? Ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ada yang belum tahu Universitas Pembangunan Indonesia Manado itu di mana? Lihatlah cuplikan video berikut ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor,
perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning